Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik, selalu bahagia ya teman-teman. Nah, hari ini dalam video kali ini aku akan membahas tentang sepasang kekasih yang sebenarnya tuh sempurna banget dilihat dari luar. Kalau kata anak sekarang gitu ya, couple goals banget. Tapi ternyata di dalam itu semua mereka menyimpan satu rahasia yang kotor, rahasia yang gelap. Nah, ini dia kasus kejahatan paling mencengangkan, paling menggemparkan Kanada. Tapi sebelumnya buat kalian yang suka banget sama cerita misteri, cerita-cerita horor, kalian harus banget mengunjungi channel satu ini nih, namanya Storylogy TV. Dan kalian pasti ya kayak aku nih, aku kan juga suka ya cerita-cerita misteri gitu. Aku suka nonton videonya dan aku sangat terkesan gitu, walaupun channel ini terbilang baru, tapi pembawaannya tuh udah oke banget dan aku nontonnya juga gak bosen karena cerita-ceritanya dari dia tuh selalu yang bikin kaget gitu. Ada-ada aja yang kita tuh belum tahu. Nah, buat kalian jangan lupa ya dikunjungin channelnya Storylogy TV, di subscribe, di like video-videonya jangan lupa, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Oke? Dan link channelnya udah aku taruh di deskripsi, jadi kalian tinggal diklik aja linknya, kalian langsung bisa nonton deh. Jangan lupa ya. Oke, gimana ceritanya tentang pasangan mematikan tadi? Langsung aja yuk kita bahas. Sabtu 29 Juni 1991 di sebuah daerah rekreasi di St. Catharines, Ontario, Kanada, seorang nelayan menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Beberapa blok beton yang terendam di danau menarik perhatiannya dia. Kayaknya rada aneh gitu ya, dideketin lah sama dia. Dan dia bener-bener kaget karena pas dideketin, dari retakan beton tersebut keluarlah beberapa bagian tubuh manusia. Kepolisian pun langsung datang ke sana dan mereka mulai mencari petunjuk lainnya di dalam air. Lalu mereka menemukan 8 buah blok beton yang masing-masing terdapat bagian tubuh manusia di dalamnya. Korban tersebut diidentifikasi sebagai seorang gadis remaja berumur 14 tahun yang bernama Leslie Mahaffey. Dan ternyata saat itu si Leslie ini sudah menghilang selama 2 minggu. Di hari yang sama dengan jasadnya Leslie ditemukan, pasangan muda sedang mengikat janji di sebuah gereja sekitar 25 km dari tempat kejadian tadi itu. Acara pernikahan ala dongeng yang lengkap dengan kereta kudanya. Pokoknya benar-benar indah banget itu pernikahannya. Pasangan tersebut adalah Karla Homolka, 21 tahun, dan Paul Bernardo, 26 tahun. Mereka adalah pasangan yang terlihat sangat sempurna karena si cowoknya itu ganteng, si ceweknya itu cantik, dan mereka tuh makanya terkenal sebagai pasangan Ken and Barbie. Tapi di balik semua itu, keluarga dan kerabat itu sebenarnya udah ada kecurigaan kalau Paul ini punya hubungan sama wanita lain gitu. Walaupun yang terjadi memang jauh lebih buruk dari dugaan mereka, karena kenyataannya itu apa yang telah dilakukan, yang dirahasiakan sama Paul dan Karla itu sangat-sangat mengejutkan. Pada 16 April 92, tidak sampai setahun setelah Paul dan Karla menikah, seorang remaja bernama Kristen French berumur 15 tahun menghilang dari daerah tempat tinggalnya, yaitu St. Catharines. 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 30 April 92, ketakutan terbesar orang tua Kristen French menjadi kenyataan. Jasad Kristen French ditemukan dalam sebuah selokan di daerah Burlington oleh seorang pencari besi tua. Hasil otopsi menyatakan kalau Kristen French telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan gitu ya. Dia juga sudah dipukuli dan dicekik hingga tewas. Jasadnya dia itu dibuang hanya sekitar 500 meter dari makamnya Leslie Mahaffey yang 1 tahun sebelumnya itu dikuburkan. Kepolisian mulai bekerja sama dengan analis FBI dan mereka menduga kalau ada keterkaitan antara kasusnya Leslie Mahaffey dan kasusnya Kristen French. Juga dari kekejaman yang dilakukan, lokasi pembuangan mayat, mereka menduga kalau pelakunya itu bukanlah seorang amatir, melainkan seorang pembunuh yang sudah berpengalaman.
Polisi juga menduga kalau pelakunya itu lebih dari satu orang. Jadi pelaku utama ini punya kaki tangan karena saksi mengatakan kalau mereka tuh melihat si dua korban ini sedang berbicara dengan dua orang sebelum mereka menghilang. Nantinya polisi tuh bukan hanya mengaitkan Paul dan Carla dengan dua pembunuhan ini, tapi juga dengan kematian beberapa wanita lainnya. Nah, sebelum aku lanjut lagi ceritanya, aku mau kilas balik dulu ya sebentar teman-teman. Aku mau ceritain bagaimana akhirnya Paul dan Carla tuh bisa bertemu. Jadi waktu pertama kali bertemu dengan Paul, Carla Homolka adalah seorang remaja berusia 17 tahun saat itu. Dia bekerja paruh waktu di sebuah toko hewan peliharaan. Sementara Paul sudah berumur 23 tahun saat itu dan dia sedang berlatih untuk menjadi seorang akuntan yang sebentar lagi mau lulus dari kuliahnya di Universitas Toronto, Kanada. Pada 17 Oktober 1987, Carla menghadiri sebuah konvensi makanan hewan di kota Scarborough di luar Toronto. Nah, malam itu nih saat di sana, Carla dan seorang temannya keluar terus mereka minum di salah satu bar. Nah, pada saat di sana, Paul Bernardo menghampiri Carla dan temannya itu. Dan menurut pernyataan teman Carla yang waktu itu sama dia tuh sudah melihat kalau ada ketertarikan yang luar biasa antara Carla dan Paul Bernardo. Dan itu sebenarnya bukan hal yang aneh ya teman-teman, wajar aja. Karena nih si Paul ini memang seorang pria yang bisa dibilang good looking. Dia tingginya 180 cm, mukanya tampan, dan dia juga terkenal dengan kepribadiannya yang ramah ya. Akhirnya si Carla Homolka pun langsung terpesona lah sama si Paul ini, sama ketampanannya dia, kepribadian dia yang ramah itu. Dalam beberapa jam aja mereka tuh udah berada di kamar hotel dan sudah melakukan hubungan intim. Jadi cepet banget gitu ya hubungan mereka dimulainya. Carla percaya bahwa Paul adalah pria impiannya. Keluarga Carla pun sangat memuja Paul. Orang tua Carla merasa kalau Paul itu adalah menantu idaman. Tapi Paul adalah seorang lelaki dengan rahasia yang gelap dan Carla Homolka adalah wanita muda yang siap melakukan apapun untuk Paul. Carla Homolka adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Dia gadis yang cantik dan populer di sekolahnya, juga di lingkungan rumahnya. Dan di sekolah dia juga sempat punya beberapa pacar. Tapi ya sama sekali nggak ada lah yang kayak Paul. Karena kan Paul ini memang 6 tahun lebih tua dari Carla. Jadi di pikiran Carla kalau Paul Bernardo adalah seorang pria yang sempurna buat dia, yang sudah lebih dewasa, lebih bijaksana gitu ya, dan bisa melindungi dia. Karena Carla juga sering banget ya memamerkan ketampanan dan kedewasaannya Paul sama keluarganya, sama teman-temannya. Tapi dia juga sempat beberapa kali cerita kalau Paul tuh melakukan kekerasan sama dia, sempat mukul dia gitu loh. Tapi entah gimana ya, karena memang mungkin Paul sudah pintar memanipulasi Carla atau mungkin memang Carla merasa cocok atau gimana, aku juga gak ngerti. Tapi Carla selalu memaafkan Paul. Setiap kali Paul habis mukulin dia, Paul minta maaf, ya udah si Carla ini langsung maafin Paul lagi gitu sih, dia cerita ke teman-temannya. Sedangkan untuk Paul, masa kecilnya dia tuh bisa dibilang sulit. Ibunya adalah orang yang kasar secara fisik dan kehidupannya dia juga penuh dengan twisted ya, karena di umur 16 tahun dia tuh tahu kalau ayahnya sebenarnya tuh bukan ayah kandungnya dia. Pada masa-masa itu, Paul memulai kebiasaannya mengintip tetangga wanita sebelah rumahnya yang sedang telanjang gitu ya. Dan rasa keingintahuan Paul semakin lama menjadi semakin agresif. Pengakuan dari beberapa mantan pacar Paul, jadi dia itu setelah menjalani beberapa lama hubungan sama pacar-pacarnya, kebanyakan ya setelah itu dia langsung mulai kasar saat berhubungan seks. Jadi kalau udah mulai berhubungan intim, Paul tuh tiba-tiba berubah jadi orang yang sangat-sangat kasar. Dan di saat itulah mantan-mantan pacarnya itu ya pada ninggalin dia. Pada Oktober 1983, Paul Bernardo memulai kuliahnya di Universitas Toronto, Scarborough, Kanada. Dan selama berkuliah di sana, dia dikenal sebagai orang yang ramah sama teman-temannya dan sama orang-orang sekitar. Dia orang yang baik. Pada intinya ya
laki-laki yang normal aja, ya tampan, ya ramah, luar biasa malahan. Di musim semi tahun 1990, Scarborough digemparkan oleh seorang pemangsa seksual yang berkeliaran di daerah mereka. Dalam beberapa bulan aja sudah ada 7 korban wanita. Pelaku akan menarik korbannya ke dalam semak-semak. Di sana dia bakalan memperkosa korbannya. Dan walaupun pada awalnya itu hanya pemerkosaan aja, tapi lama-lama meningkat menjadi penyiksaan. Media menjuluki si pelaku sebagai Scarborough Rapist. Kepolisian Metropolitan Kanada mulai mengambil kesaksian dari para korban, tapi karena mereka diserang dari belakang, jadi mereka nggak bisa melihat si pelaku dengan jelas, mereka nggak bisa kasih tahu ciri-ciri pelaku ini dengan detail. Yang mereka tahu cuma pelakunya ini katanya masih muda, tampan, dan rambutnya itu berwarna pirang terang. Tapi walaupun begitu, para korban masih bisa memberitahu polisi bagaimana sekilas yang mereka lihat tentang bentuk wajah dari si pelakunya ini. Nah, dari hasil keterangan dari para korban ini, akhirnya polisi berhasil membuat sketsa. Saat polisi merilis sketsa pelaku ke publik, salah satu temennya Paul Bernardo itu kaget banget katanya, karena dia melihat sketsa itu kok mirip banget sama Paul. Akhirnya dia pun menghubungi polisi. Polisi pun memanggil Paul untuk diinterogasi. Mereka juga meminta sampel DNA-nya Paul, dan sampel DNA-nya Paul itu langsung dikirim ke pusat forensik. Tapi di sana DNA-nya Paul yang nggak langsung dicek gitu, nggak langsung diperiksa, masih menumpuk di rak bersama dengan DNA ratusan DNA lainnya. Karena pada saat itu teknologi untuk pengecekan DNA ya nggak secepat sekarang ini, teman-teman. Setelah interogasi tersebut, Paul pun dibebaskan sama polisi. Akhirnya dia dan Carla pindah ke daerah St. Catharines. Di sana mereka tinggal bersama orang tuanya Carla. Aksi Scarborough Rapist pun tiba-tiba berhenti. Keluarga Carla tentunya sama sekali nggak ada kecurigaan apa-apa sama Paul Bernardo. Mereka memuja Paul, apalagi adik perempuannya Carla yang bernama Tammy, yang saat itu masih berumur 15 tahun. Dia sudah menganggap Paul seperti abangnya sendiri. Dia memuja Paul, kayak jadi idola gitu ya Paul buat dia. Tapi dengan cepat si Tammy ini juga akan menjadi target dari keinginan menyimpangnya Paul. Ternyata dalam pikirannya Paul, Tammy itu bukan hanya adik kecilnya, tapi juga seorang perawan yang sangat-sangat ingin dia miliki, ingin banget dia rasakan, yang nggak dia dapat dari pacarnya, yaitu si Carla. Paul pun langsung bilang ke Carla tentang keinginannya dia untuk berhubungan intim sama adik kecilnya itu, si Tammy. Dan karena Carla ini pengen banget menyenangkan hati Paul, pengen memuaskan Paul, dia pun setuju teman-teman untuk membius adik kecilnya itu agar Paul bisa memperkosa si Tammy ini. Itu akan menjadi hadiah Natal dari Carla untuk pacarnya, Paul Bernardo. 23 Desember 1990, Carla dan Paul mengajak Tammy untuk minum beberapa gelas koktail sama mereka. Tapi yang Tammy tidak tahu, di dalam minumannya itu sudah dicampur dengan obat tidur yang dibeli sama Carla sebelumnya. Carla menutup hidung dan mulutnya Tammy menggunakan kain yang udah dikasih obat bius sama dia, supaya si Tammy ini nggak kebangun saat Paul memperkosa dia. Mereka bahkan merekam aksinya ini dari awal sampai akhir. Dan ini semua terjadi di saat anggota keluarga lainnya tuh sudah tidur terlelap di lantai atas. Atas perintah Paul, Carla juga melakukan pelecehan seksual sama adiknya ini. Kok mau ya teman-teman ya? Tapi aksi mereka berubah mematikan saat Tammy mulai sadar, terus dia tuh muntah-muntah dan tersedak. Paul dan Carla segera memakaikan bajunya Tammy, menyembunyikan kamera dan langsung panggil 911. Saat petugas paramedis datang, Paul dan Carla bilangnya tuh si Tammy terlalu mabuk sampai pingsan, dan mereka tuh sudah berusaha untuk menghidupkan Tammy kembali, menyadarkan Tammy kembali, tapi nggak berhasil katanya gitu. Akhirnya Tammy pun dibawalah ke rumah sakit, tapi pada malam Natal Tammy dinyatakan tewas. Walaupun tim dokter menemukan bekas luka bakar di wajahnya Tammy, hasil bekapan Carla selama adiknya diperkosa itu,
Tapi tim dokter menyatakan bahwa kematian Tammy Homolka adalah karena penyebab alami. Dan tentunya orang tuanya Carla juga berpikir bahwa anaknya meninggal karena kecelakaan tragis yang bisa menimpa remaja manapun. Sebulan kemudian, Paul dan Carla pindah dari rumah orang tuanya Carla ke rumah mereka sendiri di Port de Lucie, kota kecil dekat dengan St. Catharines. Paul mulai bersikap agresif sama Carla pada saat-saat itu, dan dia juga secara terang-terangan mengaku ke Carla kalau dia adalah Scarborough Rapist. Juga mulai melakukan kekerasan fisik yang luar biasa ke Carla. Setiap kali Carla memiliki pemikiran untuk meninggalkan Paul, niatnya dia itu langsung menghilang karena dia takut Paul bakal ngaduin ke orang tuanya tentang keterlibatannya dia atas kematian adiknya sendiri itu. Pada suatu malam, Paul membangunkan Carla dengan sebuah hadiah. Jadi dia itu sudah membawa seorang gadis remaja berumur 14 tahun yang tadi itu yaitu Leslie Mahaffey. Paul menculik Leslie dari garasi rumahnya. Dia membujuk Leslie supaya mau masuk ke dalam mobilnya dengan tawaran rokok gratis. Paul dan Carla menahan Leslie, menjadikan dia budak seks dan memperkosa Leslie berkali-kali. Mereka juga merekam semua aksinya ini dan kurang dari 24 jam kemudian mereka mencekik Leslie hingga tewas, lalu memutilasi tubuh Leslie dan potongan tubuhnya itu dibungkus sama blok beton, dan blok betonnya itu dibuang sama dia ke danau dekat rumahnya. Semua ini terjadi hanya 2 minggu sebelum pernikahan mereka loh teman-teman. Setelah mereka menikah, keinginan menyimpangnya Paul tuh semakin menggila. Dia bahkan menyuruh istrinya, si Carla, untuk mencarikan beberapa gadis. Cariin dong gadis-gadis muda buat aku, bawa pulang sini ke rumah, biar bisa dibius dan diperkosa sama dia, seperti yang dia lakukan ke Tammy sebelumnya. Carla pun pastinya menuruti Paul. Dia membawa beberapa gadis ke rumahnya untuk bisa dibius dan diperkosa sama Paul. Tapi tidak seperti Tammy, mereka itu selamat, mereka nggak dibunuh, mereka dibebaskan. Tapi mereka tuh pas siuman ya nggak ingat sama sekali apa yang sudah terjadi pada mereka. Mereka nggak tahu kalau mereka tuh sudah dilecehkan secara seksual. Beberapa aksi mereka ini bahkan direkam, dan menurut ahli psikologi, Paul melakukan ini karena video-video itu menurut Paul adalah trofi buat dia atas kekuasaan dan kesuksesan aksinya. 16 April 92, Paul dan Carla muter di daerah sekitaran kota untuk mencari korban selanjutnya yang bisa mereka jadikan budak seks. Di saat itulah mereka bertemu dengan Kristen French. Jadi Kristen French hari itu lagi berjalan kaki pulang dari sekolah sendirian. Nah, si Paul sama Carla itu udah nungguin ya di mobilnya di depan gereja gitu. Dia berdiam di parkiran gereja menunggu Kristen French melewati mereka. Mereka berpura-pura tersesat dan menanyakan arah sama Kristen. Jadi pas si Kristen lewat, aku mau tanya dong arah ke sana nih gimana gitu ya. Nah, polos banget si Kristen ini, ya udah bantuin aja pasangan ini. Tapi saat dia sedang bantuin cariin arah di peta gitu ya, si Kristen langsung didorong ke dalam mobil dan mereka cepet-cepet membawa Kristen ke rumah mereka. Tidak butuh waktu lama sampai akhirnya Kristen dilaporkan hilang. Polisi pun mulai menyelidiki, mereka tanya ke beberapa orang, dan beberapa saksi mata mengatakan kalau mereka melihat Kristen dipaksa masuk ke dalam mobil oleh 2 orang di parkiran gereja. Dan mobil yang dikendarai oleh 2 orang ini adalah jenis Camaro berwarna krem. Namun ternyata ini adalah petunjuk yang salah teman-teman, karena mobil yang dikendarai oleh Paul dan Carla adalah Nissan berwarna gold. Mereka bahkan juga merekam aksinya ini untuk ditambahkan ke koleksi mereka, dan pada akhirnya mereka mencekik Kristen hingga tewas. Ayahnya Kristen itu melakukan press conference supaya anaknya bisa segera ditemukan. Terus kalau misalkan memang ada yang culik, tolonglah dikembalikan dengan selamat gitu ya. Pada 30 April 92, jasad Kristen French ditemukan. Analis FBI yang bekerja sama dengan kepolisian lokal akhirnya mengeluarkan ciri-ciri pelaku, yaitu pria berkulit putih, umur sekitar 20-28 tahun, mempunyai riwayat kekerasan dalam rumah tangga juga.
Saat itu media dipenuhi dengan berita tentang pencarian pelaku pembunuhan berantai tersebut, dan sementara itu rumah tangganya Paul dan Carla semakin dipenuhi dengan kekerasan. Saat itu si Paul malahan memukuli Carla dengan sangat-sangat parah sampai Carla itu harus dibawa ke UGD. Itu terjadi di Januari 93 ya teman-teman, dan di waktu yang hampir bersamaan DNA-nya Paul akhirnya mendapat giliran untuk diperiksa. Setelah disortir dari ratusan DNA lainnya, akhirnya Paul Bernardo diidentifikasi sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemerkosaan yang terjadi di Scarborough. Sebelum meringkus Paul, jadi kepolisian tuh memanggil Carla dulu untuk menginterview Carla, dan saat diinterogasi, setelah interogasi yang lumayan panjang, Carla itu akhirnya menyerah dan mengakui kejahatan yang sudah dia dan Paul lakukan. Pada pernyataannya ini, Carla mengakui kalau dia dan Paul terlibat dalam kematian Leslie Mahaffey, Kristen French, adiknya sendiri si Tammy Homolka, dan juga bahwa si Paul Bernardo adalah Scarborough Rapist. Carla menjadi kunci untuk menangkap seorang pemerkosa dan pembunuh berantai paling berbahaya di Kanada, yang paling dicari di Kanada saat itu. Tapi si Carla ini hanya mau bersaksi melawan suaminya di pengadilan kalau pengadilan memberikan hukuman yang lebih rendah gitu, mengurangi hukumannya dia sebagai gantinya. Carla mengaku bahwa dia dipaksa dan diancam oleh suaminya untuk ikut terlibat dalam semua kejahatan itu, dan dia juga bilang sama kepolisian kalau bukti-bukti yang mereka butuhkan, yaitu video-video rekaman aksi kejahatan tersebut, ada di rumah mereka, ada di dalam rumah mereka. Akhirnya pada bulan Februari 93, kepolisian menangkap Paul Bernardo. Mereka pun mulai menggeledah rumahnya si Paul dan Carla. Tapi dalam 71 hari masa penggeledahan, mereka tidak menemukan video rekaman yang dibilang ada di dalam situ ya sama Carla. Dan karena memang waktu itu polisi belum mengiyakan permintaan pengacaranya Carla, jadi mereka nggak bisa memaksa Carla untuk memberitahu pastinya di mana rekaman video tersebut tersimpan. Nah, sudah kelihatan ya dari situ, pada saat itu tuh kepolisian cuma mempunyai kesaksiannya si Carla ini aja gitu dalam kasus mereka. Mau nggak mau, kalau mereka mau memenjarakan Paul dengan bukti-bukti yang memang lengkap, yang tidak akan mungkin terkalahkan, terbantahkan, yaitu video-video rekaman tersebut, ya kepolisian harus mau menerima permintaan pengacaranya Carla ini kan. Akhirnya ya mereka pun mengiyakan permintaan pengacara Carla, dan akhirnya Carla Homolka dijatuhi masa hukuman 12 tahun penjara aja. Tapi saat video rekaman aksi mereka itu diputar di pengadilan saat persidangannya Paul Bernardo, sama sekali nggak terlihat paksaan gitu di wajahnya si Carla Homolka, termasuk saat dia melecehkan adiknya sendiri. Tapi kesepakatan sudah terjadi, ya nggak ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan oleh pengadilan saat itu. Sedangkan untuk Paul Bernardo pada tanggal 1 September 95, dia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Keluarga korban dan masyarakat tentunya sangat puas dan lega atas hukuman yang dijatuhkan ke Paul Bernardo. Tapi banyak juga masyarakat yang merasa kalau hukuman yang diterima oleh Carla Homolka tuh tidak setimpal gitu, kurang. Media menyebut kesepakatan yang dilakukan oleh pengadilan dan Carla Homolka sebagai deal with the devil, atau artinya ya membuat kesepakatan dengan iblis. Kasus Carla Homolka ini dianggap sebagai kesepakatan pembelaan terburuk dalam sejarah hukum di Kanada. Pada tahun 2005, Carla Homolka akhirnya dibebaskan setelah 12 tahun menjalani masa hukumannya. Dan mungkin karena dia tahu nggak bakal diterima lagi ya di kampung halamannya, St. Catharines, akhirnya dia memutuskan untuk pindah dan menetap di daerah French-speaking Montreal. Pada bulan Februari 2007, kurang dari 2 tahun setelah dia dibebaskan, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Aku nggak tahu ya, kira-kira menurut kalian apa yang bakal dijelasin Carla sama anak laki-lakinya itu kelak tentang masa lalunya dia? Karena pastinya kan kisah atau kasus yang dia alami ini, yang dia lakukan ini, itu ada di online booming banget gitu loh ya.
Oke teman-teman, itu tadi menutup kisah kita untuk video kali ini. Menurut kalian gimana sih tentang kasus ini? Apa menurut kalian Karla Homolka tuh adalah juga salah satu korbannya si Paul Bernardo? Atau dia cuma berpura-pura aja untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Komen ya apa pendapat kalian. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya.